Ada beberapa langkah yang mesti kita lakukan dalam merawat ikan cupang hias half moon. Karena jenis ikan cupang yang satu ini ekor, sirip, maupun dasinya tidak setebal ikan cupang hias plakat. Seperti kita ketahui, karena half moon ini cupang yang memiliki ekor panjang, banyak dari kita fokusnya pada ekor ketika merawatnya atau memeliharanya. Pada dasarnya, jika ikan cupang sehat, ekor pun logikanya juga akan bisa mengembang dengan baik. Meski begitu, banyak kasus ikan cupang half moon ini sehat, akan tetapi ekornya rusak. Makanya, titik fokus utama merawat ikan cupang hias half moon ini pada ekor, sirip, dan dasinya. Meski langkah-langkah ini banyak yang masuk ke ikan cupang half moon kontes, akan tetapi pada dasarnya tips berikut ini umum untuk kategori ikan cupang hias half moon. Apa saja tipsnya? Yuk simak penjelasan berikut ini. 1. Memilih wadah yang besar. Kenapa kita membutuhkan wadah yang besar? Itu karena ekor ikan cupang half moon ini panjang. Bahkan panjangnya hampir sama dengan panjang tubuhnya. Jika wadah tidak besar, maka ekor tidak leluasa mengembang. Dengan wadah besar, half moon juga semakin lincah bergerak. Tidak banyak menekuk-nekuk badannya untuk berganti posisi. Lalu berapa ukuran yang ideal untuk merawat ikan cupang half moon? Yang paling direkomendasikan adalah wadah atau akuarium yang memiliki panjang 30 cm, lebar 15 cm, dan tingginya 20 cm. Wadah ini sebaiknya dilakban bagian atasnya, agar bagian dorsal half moon tidak rusak atau ngeluntung. Misalnya, kita mengisi air tingginya 15 cm. Nah, kita lakban bagian atas airnya. Seperti admin singgung tadi, baik ekor, sirip, maupun dasi half moon tidak setebal jenis plakat, yang tentunya dengan pergerakan half moon yang dorsalnya selalu mengenai permukaan air akan menjadikan dorsal cepat ngeluntung. Nah, lakban ini akan menjaga dorsal half moon tetap berada di dalam air. Meski kita menggunakan wadah besar, pengisian air juga tidak boleh dangkal, karena dasi half moon juga akan rusak jika airnya dangkal, termasuk juga sirip analnya. Khusus untuk penghobi yang ingin memelihara half moon di akuarium bulat, sebagai penghias meja kerja, sebaiknya memilih yang setidaknya bisa menampung air 4 liter. Dan jika ingin menambahkan hiasan, sebaiknya memilih yang tidak tajam, karena bisa membahayakan cupang half moon. 2. Perawatan harian half moon. Sekarang kita masuk tips perawatan harian. Ada 2 tips dalam perawatan harian ini yang mesti kita perhatikan. Pertama, pemberian makan, dan yang kedua adalah penggantian air. Pemberian makan pada half moon yang paling bagus adalah makanan alami atau makanan hidup. Karena makanan hidup ini akan lebih merangsang half moon untuk memangsa, dan lebih banyak nutrisi yang didapat untuk pertumbuhan half moon. Ada banyak jenis makanan alami ikan cupang. Untuk half moon yang paling direkomendasikan adalah jentik nyamuk atau encuk. Encuk ini bagus untuk half moon karena tidak menjadikan ekor dan siripnya tumbuh kendor. Selain itu, karena jentik nyamuk ini tidak berada di dasar, tentunya akan menjaga dasi half moon tidak menyentuh bagian dasar akuarium. Meski encuk ini sangat bagus dan yang paling direkomendasikan, akan tetapi jangan memberi jentik yang sudah bungkuk. Karena jentik nyamuk yang sudah pupa ini akan menjadikan half moon kewalahan dalam mencernanya, yang akhirnya menjadikan half moon sakit. Khusus penghobi yang memelihara half moon pada akuarium bulat, bisa juga memilih makanan beku. Jika memberi pelet, usahakan yang khusus untuk ikan cupang. Yang selanjutnya adalah penggantian air secara berkala. Seperti admin singgung tadi bahwa ekor dan sirip half moon tidak setebal plakat.
Jika plakat bisa kita ganti airnya maksimal 1 minggu, half moon ini maksimal 3 hari. Untuk itu, jika kita merawat half moon, kita mesti harus ada jadwal mengganti air agar ekor, sirip, dan dasi half moon tetap terjaga. Agar ikan cupang half moon sehat, tambahkan juga daun ketapang kering atau ekstrak daun ketapang. Itulah tips cara merawat atau memelihara ikan cupang hias half moon. Semoga bermanfaat.